pakai kos aja. Halo, selamat sore. Aduh ini kayak agak apa nih, supaya belum siap semua apa semua sebenarnya. Tiba-tiba sekali ini operator langsung ngasih kode tanpa Betul sekali. Ya, selamat sore Ya, Tribuners. selamat sore semuanya Tribuners. Di hari ini ya Truli. Iya, tanggal 16 Juni 2023, hari Jumat, masih di hari yang sangat panas. Ya, cuaca masih menyengat ya, karena memang prediksi BMKG begitu ya. Iya. Akan ada Di luar prediksi BMKG, kalau bahasa-bahasa ini ABG di apa di bahasa netizen. Iya. Di luar Nurul. Dan ini apa namanya, El Nino ya Bang. Iya, ada rencana ini El Nino. Kalau El Nino memang nanti efeknya nanti ini ya, apa sih namanya, akan timbul banyak keluhan penyakit juga gitu. Iya, DBD terutama. DBD Ini sudah terutama. ada juga apa warning ya dari Kementerian Kesehatan supaya kita waspada terhadap El Nino yang akan berdampak atau berefek kepada beberapa jenis penyakit berkembang. Di antaranya adalah demam berdarah atau DBD. Dan sekarang terus malah kemarin ada imbauan dari Kemenkes, ternyata fogging itu dilarang. Oh gitu, kok bisa ya? Kemarin itu kan ya kita agak bingung awalnya ya. Kemarin itu kan untuk pencegahan salah satunya adalah fogging. Ternyata sekarang lebih disarankan itu untuk 3M ya. 3M bukan lagi fogging, karena fogging itu ternyata berdampak pada efek buruk lingkungan. Betul sekali. Pencemaran udara salah satunya, dan yang paling penting adalah dia bisa resistensi. Jadi nyamuk tadi lebih kebal terhadap zat-zat yang disemprotkan itu melalui fogging itu. Betul sekali. Jadi, iya. Imbauan dari Kemenkes itu supaya jangan fogging, tapi lebih ke 3M itu apa, membersihkan jentik-jentik itu ya, mengubur kotoran, dan merecycle. Iya, merecycle ya itu. Kurang menanam lebih ya, itu. gitu. Iya, Ini betul. kalau cerita cuaca memang Panas. efeknya ya jadi luas dan langsung dampaknya ke kita nih masyarakat. Oke. Baik. Nah, seperti biasa Kak, tim redaksi Selamat Sore Medan sudah menyiapkan 3 buah berita ya ke ruang Selamat Sore Medan pada hari ini. Nah, langsung saja kita mulai. Masih dari lanjutan pembegalan mahasiswa UMSU ya bernama Insanul Ansori Hasibuan yang meninggal dunia usai menjadi korban begal pada hari Rabu 14 Juni 2023 lalu ya. Namun hingga kini polisi belum mampu menangkap para pelaku yang masih berkeliaran. Kepala Humas UMSU Ribut Priyadi membenarkan kejadian begal yang menyebabkan mahasiswanya meninggal dunia. Ia menyampaikan dari pihak kampus UMSU menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian dan berharap para pelaku segera ditangkap. Dia juga mengimbau kepada seluruh mahasiswa agar tetap berhati-hati dan selalu waspada. Selain itu, Ribut juga meminta polisi agar lebih aktif lagi melakukan patroli dan menindak tegas para pelaku begal. Sebelumnya menurut Ilham Azari Hasibuan, yaitu teman yang ketika itu bersama korban, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 3 pagi. Nah, waktu itu ia bersama korban keluar dari kos untuk mencari makan. Nah, ia mengatakan mereka berangkat dengan menggunakan sepeda motor untuk mencari makanan. Lalu di tengah perjalanan mereka dikejar oleh begal yang menggunakan 2 unit sepeda motor. Nah, si Ilham menyampaikan lantaran merasa curiga, ia ketika itu mengemudikan sepeda motor langsung tancap gas. Namun saat itu para pelaku mencoba menarik korban yang diboncengnya hingga terjatuh. Nah, waktu korban terjatuh, salah satu pelaku sempat berhenti, sementara sepeda motor lainnya masih tetap mengejar dirinya sambil mengacungkan celurit ke arahnya. Ilham menyampaikan waktu itu ia berteriak minta pertolongan kepada warga yang saat itu berada di sana. Lantaran warga telah ramai, para pelaku pun melarikan diri. Lalu setelah para pelaku kabur, ia pun kembali melihat korban yang sudah terbaring di pinggir jalan. Ya, sementara handphonenya lalu setelah mendapatkan beberapa jam perawatan medis, akhirnya korban pun dinyatakan meninggal dunia. Nah, seperti apa video dari kelanjutan kasus ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Kita memang benar bahwa kita adalah mahasiswa UMSU ya, dan saat ini jenazahnya sudah dikebumikan di kampung halamannya. UMSU sendiri sangat berduka ya atas peristiwa yang terjadi terhadap mahasiswa jadi korban begal ya.
Nah, untuk itu tentu kita menyerahkan kasus sepenuhnya kepada aparat kepolisian dan berharap pelakunya bisa segera ditangkap. Kalau kejadian awalnya itu yang kita dapat informasinya gimana tuh Bang? Nah, untuk kejadian awal kronologisnya mungkin nanti dari polisi lah yang bisa menjelaskan ya. Tapi ada berapa orang saksi yang dari kawan-kawannya yang diperiksa? Kita nggak mendalami peristiwanya seperti apa karena kita menunggu polisi. Tapi ada luka di tubuhnya. Nah, kalau itu mungkin polisi lah yang bisa menjelaskan terkait dengan korban. Pak, ada imbauan untuk mahasiswa Pak agar kejadian serupa nggak terulang? Ya, kita berharap bahwa mahasiswa ini lebih mawas, lebih berhati-hati agar tidak beraktivitas di malam-malam gitu ya, sampai larut malam gitu ya. Mudah-mudahan tidak lagi ada kejadian serupa lah. Terkait aksi kejahatan begal ini, gimana tanggapannya dan harapannya? Ya, harapan kita ya supaya polisi bisa lebih aktif untuk menjaga keamanan ya. Oke, baik. Demikian Tribuners tadi video dari reporter Tribun di lapangan. Nah, kita sudah terhubung dengan Alfiansa. Selamat sore Alfiansa. Ya, halo. Selamat sore Bang Truli dan juga Kak Eti. Nah, bagaimana Alfiansa perkembangan hari ini? Seperti apa sampai sore ini? Adakah sudah ada kabar gitu barangkali pelakunya sudah tertangkap atau seperti apa gitu hasil-hasil yang akan dilakukan oleh barangkali warga Civitas Akademika UMSU? Ya, baik Bang Truli dan juga Kak Eti. Ya, sampai sejauh ini polisi masih melakukan penyelidikan dan juga masih mengejar para pelaku yang diduga melakukan begal terhadap mahasiswi UMSU yang meninggal dunia usai dikejar oleh begal. Ya, polisi pun juga sudah mengumpulkan sejumlah rekaman CCTV untuk petunjuk kemana arah pelaku dan juga melakukan identifikasi terhadap para pelaku ini. Nah, untuk kampus UMSU sendiri memang mendesak agar pihak kepolisian segera menangkap pelaku ini dan juga diberikan hukuman setimpal apa yang telah diperbuat oleh para pelaku. Gitu Bang. Nah, iya. Nah, untuk ini sendiri korban sudah sudah dimakamkan ya? Ya, untuk korban sendiri sudah dimakamkan di kampung halamannya. Setelah kejadian itu sekitar pukul 7 dia tuh dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit dan di sore harinya langsung dibawa ke kampung halamannya gitu untuk dikebumikan, Bang. Oke. Nah, dari ini sendiri bagaimana gitu? Dari pihak Civitas Akademika gitu, bagaimana upaya yang dilakukan oleh Civitas Akademika dalam menyikapi peristiwa seperti ini gitu? Apalagi mungkin kita tahu, memang sih di banyak daerah memang tidak pandang di mana wilayahnya begal gitu ya. Tapi mungkin barangkali daerah sekitar UMSU dan tempat kos ini mungkin si korban mungkin cukup rawan dengan begal seperti itu. Apa barangkali himbauan yang disampaikan pihak Civitas Akademika gitu? Ya, menurut keterangan dari Humas UMSU terkait aksi di begal, dia mengingatkan kepada seluruh mahasiswanya itu untuk agar tetap berhati-hati dan tidak keluar di jam-jam malam, khususnya itu di larut malam, itu mencegah aksi begal ini kembali terjadi dan memakan korban. Gitu. Oke. Vian, apakah polisi sudah mengidentifikasi pelakunya? Ya, sampai saat ini polisi masih mengumpulkan keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian dan juga mengumpulkan rekaman CCTV untuk mengidentifikasi para pelaku ini yang sampai hari ini belum ada titik terang yang dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Kalau dari keterangan kawan-kawan korban, apakah mungkin ada informasi anak-anak mahasiswa ya, terutama ya di lingkungan tempat tinggal korban ini, apakah memang sering keluar dini hari begitu untuk beli makanan atau untuk kepentingan-kepentingan yang lain? Apakah aktivitas itu sering dilakukan di daerah tersebut? Ya, untuk aktivitas
di sana kan memang banyak mahasiswa yang di dominan itu merupakan anak kos. Nah, mereka ini memang sering kerap keluar untuk mencari makan di malam hari. Namun naas memang pada malam itu si korban ini dikejar begal. Dia tuh pada saat kejadian bersama dengan seorang rekannya Kak, keluar untuk mencari makan. Namun si korbannya terjatuh dari sepeda motor, dilarikan ke rumah sakit, ya akhirnya meninggal dunia Kak. Gitu Pak. Iya ya, jadi sampai sejauh ini kira-kira upaya dari pihak kepolisian sendiri gimana? Apakah secara intensif apa yang dilakukan mungkin? Ataukah ada petunjuk-petunjuk ke arah mana pelaku ini melarikan diri atau seperti apa? Ya, upaya yang dilakukan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, polisi masih mengumpulkan rekaman CCTV di lokasi untuk mencari kemana si pelaku ini melarikan diri. Selain itu, polisi juga masih meminta keterangan dari beberapa sejumlah saksi yang ada di lokasi yang menyaksikan kejadian itu. Karena memang kesulitannya itu karena kejadiannya itu di dini hari, tidak banyak warga yang menyaksikan begitu, sehingga polisi memilih untuk mencari rekaman CCTV untuk dijadikan petunjuk Kak, agar si pelaku ini bisa teridentifikasi Kak, gitu kan. Oke, Vian, selain korban jiwa, apakah ada barang berharga milik korban yang sempat dilarikan oleh pelaku? Ya, menurut pengakuan temannya yang malam itu bersama dia, memang handphone si korban ini sempat hilang, namun dikembalikan oleh warga karena handphone itu tercecer saat dikejar oleh si pelaku. Nah, untuk barang berharganya hanya dompetnya saja yang hilang, namun belum diketahui apakah itu diambil oleh para pelaku ataupun terjatuh Kak. Namun hingga kini dompetnya itu belum ketemu Kak, gitu kan. Iya, Vian, apakah ada informasi keterangan dari keluarga korban terkait kasus ini yang terjadi? Ya, sampai sejauh ini karena keluarganya juga berada di luar kota, sampai hari ini kita belum ada mewawancarai pihak keluarga karena belum menemukan kontak dari keluarga korban kita. Oke, terus ya, cukup. Oke, Vian, terima kasih untuk laporannya. Baik, selamat sore Bang Rui dan juga Selamat sore. Selamat sore, semoga ada titik terang ya, semoga pelakunya Iya, bisa secepatnya. memang ini sudah sangat meresahkan ini memang begal-begal ini ya. Begal ini aturan kita biasanya pulang jam 12 malam ini jadi nggak berani lagi, sudah jantungan kita jadi harus pulang jam 9 malam. Mereka cukup nekat ya Truli. Betul, mereka nekat bukan sekarang. hanya mengincar barang berharga tapi sudah menyangkut nyawa juga, apalagi kalau dilakukan tengah malam ya. Betul seperti sekali. ini, dan saya pikir ini pasti muaranya adalah narkoba itu ya, biasa jadi pemicu itu adalah betul sekali. Narkoba ini musuh kita bersama. Baik, Truli. Kita lanjut ke berita kedua. Kita akan lanjut ke berita selanjutnya, ini dari Pengadilan Negeri Medan. Joni alias Apin BK, mungkin Tribuners masih ingat ya kasus judi online di Kompleks Cemara Asri beberapa waktu yang lalu. Ini cukup pelik juga ini kasus itu mencuat ketika itu. Joni alias Apin dituntut 5 tahun di Pengadilan Negeri Medan dalam perkara judi online dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU pada hari ini. Jaksa menilai perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melanggar pasal 2 ayat 1 Jo 27 ayat 2 perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITE Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Waduh, panjang sekali nih perundang-undangannya. Terdakwa Apin juga dituntut dengan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Menurut jaksa, hal memberatkan terdakwa tidak mengikuti program pemerintah dalam pemberantasan perjudian online dan TPPU. Usai mendengar tuntutan dari JPU, Majelis Hakim yang diketuai Dahlan Tarigan menunda persidangan hingga pekan depan dalam agenda nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa melalui penasihat hukumnya. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Felix Ginting dalam dakwaannya mengatakan perkara ini bermula ketika sekitar bulan November 2021 saat terdakwa menyediakan tempat operasional permainan judi online
milik terdakwa di Kompleks Pergudangan Krakatau Multicenter atau KMC Medan yang terdiri dari 19 ruangan digunakan untuk permainan judi online bagi para bandar judi atau pemilik website judi online untuk melakukan operasional perjudian online dimaksud. Dan seperti apa video terkait dengan tuntutan terhadap Apin BK ini, mari kita saksikan. CA 29 buah buku tabungan Bank BRI, 12 buah buku tabungan Bank BNI, 1 buah buku tabungan Bank CB Niaga atas nama Lilian Septriandi dengan nomor rekening. Terdakwa bersopan di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk memberikan nafkah anak dan istri. Berdasarkan pertimbangan judi online dan lantai 2 dan 3 KP warna-warni, 1 buah fotokopi KTP atas nama Medi Ani Ana, 1 buah fotokopi atas nama Abdul Hakim, 1 menjadi terawat dunia api secara sah menginginkan kesalahan melakukan tidak telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan setiap orang yang sengaja dan tanpa mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki motif perjudian, dan setiap orang yang mentransfer, menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan di pidana karena tindak pidana pencucian uang yang melanggar pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2008 tentang ITA junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan 3 dan 2 ke 1. Terdakwa Joni alias Apin BK dengan pidana selama. Iya, itu tadi proses persidangan. Persidangan Apin BK, nggak nyangka kita ya hanya dituntut 5 tahun. Nah, berarti nanti kalau potong masa tahanan berapa bulan, kemudian potong nanti remisi, bukan mungkin biasanya 2/3 hukumannya ya oleh hakim. Mudah-mudahan. Tapi ini masih tuntutan. Masih tuntutan ya. Mudah-mudahan kemungkinan vonis bisa lebih ringan. Bisa tapi lebih bisa ringan, juga lebih berat. bisa lebih tinggi gitu ya. Mudah-mudahan hakimnya bisa melihat dengan ini ya, objektif lah gitu. Iya. Tapi seperti apa, mungkin banyak hal-hal lain yang di luar persidangan yang bisa kita gali informasinya. Sudah terhubung kita ya dengan reporter Edward. Selamat sore, halo Edward, selamat sore juga. Bagaimana Edward proses sidang tadi? Apakah memang semalam nih? Semalam ya? Sidangnya. Iya. Seperti apa perkembangan terkini lah ya, mungkin terkait sidang tadi, barangkali ada tanggapan semalam sidangnya dari penasihat hukum atau dari terdakwa atau dari jaksa. Edward, bisa disampaikan? Sidang tersebut digelar di Pengadilan Negeri Medan pada semalam Kamis tanggal 15 Juni 2023 pada sore hari ya Kak. Nah, dalam nota tuntutannya, jaksa penuntut umum itu meminta kepada majelis hakim agar menjatuhkan pidana kepada terdakwa Joni alias Apin BK dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp100.000 subsidi 3 bulan kurungan. Di terdakwa ini juga dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal tentang pasal 2 tentang ITE dan juga pasal 3 tentang tindak pidana pencucian uang. Nah, yang kita ketahui terdakwa ini kan sebelumnya ditetapkan dalam pasal perjudian online. Namun tentang perkara perjudiannya tidak penuntut umum memasukkan langsung ke pasal ini tentang ITE-nya, jadi tidak dikenakan tentang pasal 303 mengenai perjudiannya. Nah, untuk hal-hal yang memberatkan menurut jaksa yaitu terdakwa tidak mengikuti program pemerintah dalam pemberantasan judi online dan TPPU, dan hal meringankan terdakwa bersikap sopan, mengakui menyesali perbuatannya, dan terdakwa belum hukum dan juga terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Nah, persidangan itu ditunda hingga pekan depan hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 tentang nota pembelaan dari terdakwa maupun melalui penasihat hukumnya, dan kemudian minggu depan akan dilanjutkan dengan putusan.
Ya, Edward, apakah ada tanggapan dari penasihat hukum dari terdakwa terkait dengan tuntutan yang sudah disampaikan oleh JPU? Nah, kemarin kita sempat wawancara singkat dengan pengacaranya, itu mereka mengatakan bahwa tuntutan dari sebuah hukum itu terlalu tinggi ya, kan? Menilai sudah banyak fakta-fakta di dalam persidangan yang mereka nilai itu adalah menjadi suatu hal meringankan bagi si terdakwa Joni Allen Sulaiman. Namun nanti tentang pembantahan dari pengacara bisa kita tuangkan dalam persidangan selanjutnya. Ya, ini persidangan sendiri apakah dihadirkan secara tatap muka untuk terdakwanya atau secara Zoom atau online? Edward? Terdakwa Joni itu di APBK dihadirkan secara virtual, Kak, karena dia ditahan di rutan. Nanti pihak dari memberikan tempat untuk atau pada pihak untuk menghadirkan dan terdakwanya. Ya, Edward, selain Apin, apakah ada terdakwa lain yang juga disidang untuk kasus yang sama ini? Karena biasanya kalau TPPU itu bukan hanya satu pihak ya, mungkin ada pihak-pihak lain juga yang ikut terlibat di dalam operasional judi online dan TPPU ini. Untuk perkara TPPU dan judi online-nya masih sendiri, Kak, terdakwanya jadi sendiri. Jadi hanya satu terdakwa ya? Iya, Kak. Kalau untuk nota pembelaan sendiri, Edward, apakah ada mungkin gambaran atau mungkin prediksi-prediksi seperti apa yang akan disampaikan dari pihak terdakwa, Edward? Kurang sejauh ini yang kita terima bahwanya pengacara akan meminta kepada untuk mengurangi dari tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Yang pasti pengurangan ya berharapnya. Iya. Nah, kalau Apin BK sendiri sudah berapa lama ya ditahan? Untuk Apin BK sendiri kita ketahui dari tersangka yang ditahan itu di sekira tahun 2022 lalu, Bang. Oh, berarti sudah ada setengah tahun. Satu tahun kok 2000. November ya? Oke. November itu dia tetap masih menjalani perkara. Suaranya pun kurang apa ya, Truli ya? Iya. Agak terputus-putus kurang jelas. Terputus-putus kurang jelas. Mungkin biar kita akhiri juga segera ya untuk sesi dia gini ya. Makanya suaranya agak kurang jelas. Kita to the point ya. Soalnya suasananya lagi panas nih. Jadi hal-hal yang mengandung panas juga kita langsung aja gitu. Agak susah gitu. Iya. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Karena kita beradu nih dengan suara dia dan suara ini juga yang lain. Story di belakang ya. Baik, Edward, itu tadi terima kasih ya untuk laporannya. Sudah sangat bersusah payah ya, Edward bisa live dengan kami gitu. Bersusah payah. Terima kasih, Edward, untuk laporannya. Ditunggu lagi ya laporan-laporan selanjutnya. Ya, selamat sore, selamat bertugas kembali. Oke, Truli, kita lanjut. Iya. Yang terakhir ya, silakan. Oke, baik. Nah, 4 ruko terbakar di Jalan Krakatau, Pulau Brayan Darat 1, Kecamatan Medan Timur, Medan. Tadi siang sekitar jam 2 siang ya. Ruko yang terbakar tersebut merupakan toko keramik dan matras. Menurut keterangan seorang saksi mata di lokasi, Helen Simamora mengatakan sebelum terjadi kebakaran ada seorang pria yang sedang merokok di depan ruko tersebut. Setelah selesai merokok, pria tersebut membuang puntung rokoknya secara sembarangan hingga mengenai tumpukan busa yang terletak di depan ruko. Tak lama api pun muncul dari tumpukan busa dan langsung menyambar sejumlah sepeda motor yang terparkir di depan ruko. Melihat kejadian itu, pria yang sebelumnya merokok itu pun langsung melarikan diri. Akibat kebakaran tersebut, kata Helen, setidaknya ada 4 orang mengalami luka bakar dan ke-4 orang tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat guna menjalani perawatan medis. Ia menyebutkan saat kebakaran tersebut, masyarakat yang menyaksikan pun sangat panik karena melihat besarnya kobaran api yang berasal dari ruko tersebut. Sementara itu, pelaksana teknis Kepala Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran Muhammad Yunus menyebutkan pihaknya menerima adanya kebakaran di Pulau Brayan sekitar pukul 14.30. Saat itu petugas pemadam kebakaran langsung turun ke lokasi untuk memadamkan api.
Untuk penyebab kebakaran belum dapat menyampaikannya karena saat ini tim investigasi sedang melakukan penyelidikan di lokasi kebakaran. Dikatakannya setidaknya ada 9 unit truk pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi kejadian hingga akhirnya api dapat dipadamkan. Nah, seperti apa video dari peristiwa kebakaran ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Kami menerima laporan dari warga pukul 13.40 melalui pusat data informasi kami bahwa telah terjadi kebakaran di Jalan Gunung Krakatau, tepatnya di Kelurahan Pulau Braya Dalam 1, Kecamatan Medan Timur. Jadi armada kita langsung meluncur di kurang 10 menit sampai di lokasi dan melaksanakan pemadaman. Pak, diduga akibat apa, Pak? Sementara nanti akan tim investigasi akan disampaikan bersama pihak berwenang. Ada berapa truk kita, Pak, turun? Yang armada kita turunkan dari kurang 9 unit dan untuk korban luka 3 orang, 2 orang perempuan dan 1 laki-laki dan dibawa ke rumah sakit. Dan bagaimana, Pak, kondisi yang kebakaran tersebut? Ada kira-kira berapa persen? Nah, luar biasa ya. Hanya gara-gara dugaan hanya gara-gara sebatang ya puntung rokok ya. Nah, untuk mengetahui seperti apa peristiwa yang terjadi di Pulau Brayan satu tadi, mari kita dengarkan keterangan dari reporter Tribun Medan Aprianto. Selamat sore, Aprianto. Ya, selamat sore Bang Truli dan Kak Eti. Nah, bagaimana soal kebenaran ini? Apakah benar ini gara-gara puntung rokok? Nah, untuk saat ini dugaan tersebut belum dapat dipastikan, Bang. Tadi pun di lokasi tanpa petugas dari Napis Polrestabes Medan masih melakukan olah TKP, Bang. Oh gitu. Ya. Nah, untuk ini ya, total kerugian seperti apa kira-kira yang sudah terdeteksi ya hingga sore ini? Untuk itu sendiri, Bang, tadi saya sempat mencoba mau mewawancara salah satu pemilik ruko tersebut, dia masih enggan, Bang, untuk berbicara. Dan dari petugas Polrestabes Napis sendiri pun belum dapat memastikan, Bang, berapa total kerugian akibat kebakaran ini. Oh iya iya, kita tanya satu lagi ya Kak ya, apakah mungkin masih belum dapat dipastikan lagi ya. Nah, untuk kondisi korban bagaimana nih sekarang? Ada yang sudah pulang atau harus rawat intensif nih ya, Aprianto? Dari cerita dari saksi mata yang di lokasi, Bang, 4 korban ini dibawa ke rumah sakit di Medan untuk guna perawatan, yang dimana mereka mengalami luka bakar di sejumlah bagian tubuh. Dan dari pengakuan dia tadi, salah satu pekerja di ruko tersebut terlihat terkena sambaran api di bagian wajah dan saat ini masih mendapat perawatan di rumah sakit di Medan, Bang. Ya memang apa ya, gara-gara puntung rokok ya, dampaknya ternyata sangat berbahaya ya. Ini menjadi sebuah sinyal juga, warning lah untuk kita bersama ini. Jadi selanjutnya apakah mungkin ada perhatian lah ya dari pemerintah terkait bencana ini? Apakah ada yang misalnya mendapat biasanya seperti itu ya, ada donasi atau apa gitu ya dari pemerintah, Aprianto? Apakah sudah ada informasi seperti itu, Aprianto? Untuk bantuan sendiri nanti mungkin akan disampaikan oleh dari BPBD Pemko Medan, yang dimana tadi memang di lokasi sudah terlihat dari petugas BPBD Pemko Medan sudah melakukan pendataan di lokasi tersebut. Dan mungkin nanti mereka akan memberikan sejumlah bantuan kepada pemilik ruko tersebut ataupun kepada para korban yang menjadi korban kebakaran ini, Kak. Untuk perawatannya sendiri bagaimana, Aprianto? Apakah memang biaya perobatan ini ditanggung pihak tertentu atau bagaimana? Untuk sampai saat ini belum dapat dipastikan, Kak, karena memang tadi situasi di lokasi pun cukup panik. Mereka yang menyelamatkan para korban ini merupakan masyarakat yang ada di lokasi. Mereka mencoba memadamkan api yang berada di depan ruko tersebut menggunakan alat seadanya, yaitu berupa apar, dan langsung membawa 4 korban ini ke rumah sakit Melda. Dan setelah itu mereka langsung meninggalkan
4 korban ini di rumah sakit dan langsung kembali ke TKP lagi Kak untuk membantu pemadaman api yang ada di ruko ini Kak. Untuk pelaku pembuang puntung rokok sendiri, Aprianto, apakah teridentifikasi atau ada sesuatu yang diperlakukan terhadap pelaku, Aprianto? Kira-kira seperti apa? Untuk pelaku tersebut Kak dikatakan saksi mata bernama Helen. Setelah membuang puntung rokok itu dan munculnya api dari tumpukan busa matras tersebut, pelaku tersebut langsung melarikan diri ke arah Jalan Krakatau ke arah Pulau Berain Kak. Dan pada saat itu mereka tidak berhasil memfoto atau memvideokan ataupun menangkap pelaku ini. Namun dia mengatakan ciri-ciri pelaku tersebut yaitu orang Chinese Kak. Apakah ada indikasi bahwa itu sengaja dilakukan atau mungkin karena ketidaksengajaan? Dari pengakuan mereka Kak, kayaknya memang ketidaksengajaan karena memang pria tersebut hendak membuang ke puntung rokok tersebut ke arah parit Kak. Memang dia berdiri di pinggiran parit, namun melemparnya secara sembarangan hingga memantul ke arah tumpukan busa yang berada di depan ruko tersebut Kak. Hingga api pun muncul dari situ dan menyambar sejumlah sepeda motor yang kebetulan terparkir di dekat tumpukan busa tersebut. Hingga tadi pun dia menyebutkan ada suara ledakan dari arah sepeda motor tersebut hingga api pun membesar membakar 4 ruko ini Kak. Jadi kejadiannya cepat sekali ya sepertinya ya, karena material yang mudah terbakar ya. Kalau toko sendiri apakah ada dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran di situ, Aprianto? Untuk itu tadi pengakuan warga, tabung apar yang mereka gunakan itu dari sejumlah ruko yang lain Kak. Dari pihak pemilik ruko yang ada di dalam itu mungkin merasa panik Kak, karena memang di dalam juga tidak ada ditemukan tabung apar Kak. Mereka hanya panik di dalam mencoba menyelamatkan diri dengan menyiram api dari menggunakan air yang dari dalam kamar mandi di dalam Kak, namun tidak berhasil juga. Makanya mereka sempat terkena sambaran api Kak. Oke lah. Betul. Ya, seperti itu ya kejadiannya. Oke, Aprianto, semoga korban tidak apa-apa ya, tidak ada sesuatu yang sangat buruk ya, yang serius. Jadi bisa segera pulih, bisa segera sembuh. Dan mudah-mudahan ada juga bantuan dan perhatian dari Pemko supaya bisa direnovasi kembali gedung-gedung. Betul sekali. Bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih Aprianto untuk laporannya. Terima kasih Kak Eti dan Bang Suli. Ya. Baik, itu tadi Tribuners, kita sudah menghadirkan 3 buah berita di tayangan Selamat Sore Medan ya. Kita berharap berita ini membuat kita semakin waspada dan senantiasa berhati-hati terhadap banyak sekali ancaman kriminalitas maupun bencana yang ada di sekitar kita. Ya, saatnya kita berdua undur diri. Kita akan hadir lagi pekan depan, tapi program Selamat Sore Medan tentu ada setiap hari ya. Tapi untuk di jadwal kita berdua ini, mudah-mudahan insya Allah kita akan muncul di Jumat depan. Saatnya sekarang saya Eti Wahyuni dan saya Truli Oktopurba undur diri, sampai jumpa lagi dan selamat sore.